Manuver Sintayong bikin rival panas. Timnas Indonesia U23 sudah tiba di Thailand sejak kemarin. Meski tak dibebani target, dalam turnamen kali ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menantang pemain Timnas Indonesia U23 besutan Sintayong jelang Piala AFF U23 2023. Erick Thohir menyebutkan kalau para pemain Timnas Indonesia dikirim ke Thailand bukan untuk liburan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya @erikthohir. Ia juga mengingatkan kalau tantangan terberat skuad Garuda Muda sebenarnya di September nanti, di mana mereka akan tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2023. AFC U23 itu September, kita lawan China Taipei dan Turkmenistan. Bisa menang nggak? Ucap Erick Thohir. Para pemain Timnas Indonesia U23 pun kompak menjawab bisa. Sementara itu yang menjadi lawan perdana pasukan Sintayong di ajang Piala AFF U23 adalah musuh bebuyutan Malaysia U23. Namun menariknya, pelatih Harimau Malaya Muda seakan cemas menghadapi taktik Sintayong. Bahkan Ella Fasaran terang-terangan mengakui kehebatan Sintayong yang akan memimpin Timnas Indonesia U23. Pelatih tim utama Indonesia Sintayong mengambil alih. Di bawah bimbingannya, mereka terlihat kuat. Ucap Ella Farazan. Apalagi Malaysia sendiri tidak dalam rekor terbaik jelang Piala AFF U23 ini. Mereka sebelumnya gagal total di SEA Games 2023 Kamboja. Tidak sampai di situ saja, dominasi Timnas Indonesia di ASEAN rupanya juga membuat Vietnam seakan ciut nyali. Pasalnya mereka was-was dengan pernyataan juru taktik Timnas Indonesia U23 ini yang menegaskan bakal memastikan pemainnya bekerja keras untuk menjadi yang terbaik di Piala AFF U23. Pelatih Indonesia memberikan pernyataan percaya diri setelah ia dan pemain berangkat ke Thailand jelang Piala AFF U23. Tulis laporan Soha.vn. Aturan AFF rugikan Timnas Indonesia. Turnamen kelompok umur antar tim ASEAN Piala AFF segera berlangsung. Piala AFF U23 edisi kelima ini akan diselenggarakan di Thailand mulai dari 17 hingga 26 Agustus mendatang. Akan tetapi jelang keberlangsungan turnamen tersebut, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF ternyata masih mempertahankan aturan main yang usang, di mana setiap juara masing-masing grup dipastikan meraih tiket otomatis menuju ke semifinal. Satu tiket lainnya diperebutkan oleh para run-up di masing-masing grup, di mana hanya ada satu run-up terbaik yang akan berhak melaju ke babak selanjutnya. Yang menjadi masalah, penentuan papan klasemen Piala AFF U23 2023 ini masih menggunakan cara lama. Sejatinya ajang ini masih berpedoman dengan raihan poin untuk menentukan posisi sebuah tim. Akan tetapi masalahnya terdapat di pertimbangan kedua, andai ada dua tim atau lebih yang memiliki poin yang sama dalam satu grup. Dalam kasus ini, AFF memutuskan untuk lebih mementingkan nilai head-to-head untuk memutuskan posisi sebuah tim di papan klasemen. Sementara selisih gol menjadi pertimbangan ketiga andai perolehan poin dan head-to-head masih sama. Padahal aturan main ini sudah tidak digunakan lagi oleh beberapa kompetisi di dunia, sebab beberapa kompetisi lebih mengedepankan selisih gol dibandingkan head-to-head. Di lain sisi, aturan seperti ini sudah pernah melukai hati Timnas Indonesia. Tepatnya Timnas U19 Indonesia yang berlaga di ajang Piala AFF U19 2022 silam. Saat itu anak asuh Sintayong terpaksa gugur di babak penyisihan grup akibat aturan usang ini. Tentu diharapkan skuad Garuda Muda dapat merajai grup B, kemudian dapat melenggang ke partai final dan memenangkan kejuaraan. Erick Thohir ultimatum Bima Sakti. Jelang Piala Dunia U17 persiapan terus dilakukan. Akan tetapi baru-baru ini pelatih Indonesia Fakhri Husaini melayangkan kritikan terhadap PSSI yang mengadakan seleksi Timnas Indonesia U17 untuk persiapan Piala Dunia ini. Sebelum seleksi, PSSI mengumumkan 8 kriteria yang harus dipenuhi pemain untuk bisa masuk ke Timnas U17. Kriterianya tidak main-main. Saya ingin melihat bagaimana PSSI melakukan seleksi satu hari, tapi bisa menemukan kriteria itu. Saya melihat ini tidak realistis untuk dicapai, ucap Fakhri Husaini. Lebih lanjut, pelatih berusia 58 tahun ini mengatakan bahwa cara seleksi kurang tepat. Seharusnya PSSI membuat kompetisi EPA atau Elite Pro Academy demi mengembangkan potensi pemain muda. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengaku juga sudah memberikan ultimatum pada pelatih Bima Sakti, yakni agar segera bisa menentukan skuad inti dari Timnas Indonesia U17, di mana batas waktu yang diberikan adalah sampai akhir Agustus ini.
Erick Thohir meminta pelatih Bima Sakti agar segera menyetorkan nama-nama pemain timnas Indonesia U17. Jadi, nama-nama pemain sudah didapat saat mereka bertolak ke Jerman nanti. Di sisi lain, Bima Sakti justru mengabarkan menurutnya kondisi para peserta seleksi akan menurun. Hal itu ia sampaikan usai menggelar internal game. Tapi kami lihat tadi kondisi pemain memang agak ngedrop, oleh sebab itu mungkin kami akan evaluasi lagi besok. Mungkin waktunya akan kami kurangi 20 pemain. Tutup Bima Sakti. Menurutnya, kondisi pemain nampaknya disebabkan oleh perjalanan jauh. Sebab sebelumnya, skuad Garuda Asia melakoni laga persahabatan menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers di Bali.